pada tanggal 9 Desember, beberapa hari lagi, kita akan mengadakan pesta demokrasi yang terbesar di dunia, yakni dilakukan dalam pilkada gubernur, bupati, dan wali kota. Ini adalah problematika yang terbesar di tengah pandemi COVID yang juga belum bisa diselesaikan. Pandemi COVID juga sudah meruntuhkan perekonomian global. Negara-negara besar yang terpapar juga mengalami kemunduran, sehingga sektor jasa, ekspor import berkurang. Begitu bisa kita bayangkan bahwa ekonomi menjadi turun. Nah, Indonesia memasuki wilayah itu dan perekonomian kita mengandalkan pada utang. Bahkan lebih jauh, pembiayaan APBN kita mengandalkan pada utang. Utang yang lebih dari 1.000 triliun disandang oleh pemerintah kita saat ini. Bagaimana mengatasi ini? Ini adalah problem tersendiri. Yakni problem besarnya adalah agar COVID ini bisa landai. Dengan COVID ini landai, maka perekonomian akan bergerak. Sektor jasa dan seluruh sektor-sektor perekonomian lainnya akan tumbuh dan berkembang. Nah, karena pandemi COVID ini banyak studi para ahli yang menyatakan harus jaga jarak dan mengikuti protokol. Maka jaga jarak adalah kata kunci di dalam menghambat penyebaran itu. Nah, ketika jaga jarak ini tidak dilakukan, maka sampai saat ini pandemik itu bertambah terus. Dan hampir 505 daerah-daerah pilkada, hanya 6 yang layak untuk dilaksanakannya proses pilkada ini. Pilkada adalah tuntutan dan kebutuhan demokrasi dan telah ditunda hingga 9 bulan yang lalu. Bila mana ditunda lagi, problemnya berarti kepala daerahnya akan diperpanjang kembali. Dan memperpanjang kepala daerah memang ada problem di bidang otonomi daerah dan mengganggu stabilitas hukum administrasi daerah. Tapi kalau ini dipaksakan, maka mengganggu sistem kesehatan masyarakat. Bukankah pada masa pandemik ini kesehatan itu adalah kedaulatan tertinggi? Sehingga yang paling diutamakan adalah kualitas kesehatan masyarakat. Maka terjadilah kontradiktif. Mengharuskan adanya tata kelola pemerintahan daerah dengan pilkada, ataukah memperhatikan kesehatan masyarakat? Sebab kalau masyarakat tanggal 9 Desember datang ke kotak-kotak suara yang sangat masih manual, tidak melalui elektronik, maka ini resikonya sangat luar biasa. Terjadi pembunuhan massal dengan kemungkinan menjalarnya pandemi ini secara meluas. Ini adalah problem kebangsaan. Karena itulah kita mesti mengikuti pandangan para pakar, pandangan protokol COVID, dan pandangan undang-undang tentang kesehatan, tetap melakukan lockdown dan jaga jarak. Kalau itu dilakukan secara konsisten, maka pilkadanya mesti ditunda. Tidak ada keberatan untuk menunda pilkada, karena memang sudah pernah ditunda. Tapi kalau dipaksakan, maka yang bertanggung jawab adalah negara, di mana pesta demokrasi itu memenuhi hasrat demokrasi, tapi mengancam kehidupan umat manusia. Ini adalah problem. Maka sebagai bagian dalam bangsa ini, agar sekiranya pada tanggal 9 Desember ini Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memperpanjang agar pilkada ini ditunda untuk kepentingan kesehatan, kepentingan demokrasi, dan kepentingan lainnya. Karena kalau kita lihat banyak sekali penyidikan terhadap orang berkerumun itu dilakukan. Bagaimana berkerumun tanggal 9 Desember?
apakah itu juga dianggap kriminal? Jadi ada problem yang sangat kontradiktif. Karena itulah kita harus menjunjung tinggi bahwa negara ini menjamin kehidupan bangsanya lebih baik untuk menjadi bangsa yang berbahagia, bukan hanya bangsa yang sejahtera. Bangsa berbahagia itu disebutkan sebagai bangsa atau negara yang menjamin kehidupan yang berbahagia, the happiness. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, wassalam.